merayakan dengan gembira, bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita juga sungguh ikut bangkit bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan. Kristus inilah kehadiran kita di hadapannya, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret nyata gereja yang dimengerti oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang diharapkan dalam tahun keluarga ini, Bapak juga mengajak kita, keluargaku bangkit bersama Kristus dengan sukacita. Semoga pengalaman perjumpaan bersama Kristus mulai dari masa prapaskah, pekan suci, hari suci, memberikan pengalaman yang menyemangati hidup kita, khususnya keluarga yang senantiasa diberikan anugerah-anugerah penuh hormat dan juga rasa syukur. Mari kita hening sejenak, kita persiapkan nanti pikiran kita agar kita layak dan pantas ikut ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terima kasih.
kemuliaan bagi Allah di surga. Marilah berdoa. Ialah pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggalmu Engkau telah memuliakan dan juga memaklumkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan kami dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret.
bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dimohon tetap duduk. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah, Anak Tunggal menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Jadi lupa dahsyat saling menyerang, sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu bangkitlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia. Dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan juga percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesta Paskah, pesta kebangkitan Tuhan, sebagaimana yang disampaikan Bapak Uskup, tahun keluarga dengan tema "Keluargaku bangkit bersama Kristus dengan sukacita". Kira-kira keluargaku yang bangkit bersama Kristus di mana soal kebangkitan itu kita rasakan? Saudara-saudari, hidup ini adalah sebuah berkat, sekaligus suatu perjalanan yang cukup panjang yang telah diberikan Sang Pencipta kepada umat manusia. Mengapa dikatakan panjang? Mungkin ada yang sampai 80 tahun. Tetapi ada sebaliknya orang yang mengatakan hidup ini hanya sekedar singgah sejenak untuk menikmati minum. Karena memang ada yang lahir langsung dipanggil oleh Tuhan. Nah, dalam hidup berkeluarga, kita diajak untuk kembali merenungkan bagaimana komunitas, bagaimana kebersamaan di tengah keluarga, yang mana kita percaya akan Yesus Kristus yang telah bangkit dan oleh gereja dinyatakan sebagai sarana untuk menikmati kemuliaan.
Oleh karena itu, sikap iman yang dituntut oleh gereja kepada kita, orang Kristiani, mendapat anugerah untuk senantiasa bertekun dalam perjalanan dengan iman akan Kristus yang bangkit adalah sebuah pegangan hidup, prinsip hidup, atau Santo Ambrosius mengatakan opus mysteria et superbia Christi, melayani secara bertanggung jawab dan demi keharuman nama Kristus. Maksudnya adalah hidup kita dinaungi oleh rohnya supaya nama Kristus tetap hidup. Sebaliknya, kita diajak juga di tengah keluarga, di tengah masyarakat, membawa nama baik yang telah ditanamkan Tuhan untuk orang lain. Bagaimana keberadaan yang dikatakan komunitas atau keluarga itu saat ini yang memiliki atau yang mengalami perjumpaan berkumpul dalam kesatuan dengan Kristus? Kapan itu kumpulnya? Kalau dalam teks doa yang kita senantiasa doakan setiap minggu, di mana keluarga berdoa, di sana kita ada kebersamaan. Namun demikian, keluarga-keluarga sebagaimana yang juga disampaikan oleh Bapak Uskup dalam surat gembalanya, dalam dunia dewasa ini banyak godaan, banyak tantangan, banyak juga rayuan yang ditawarkan oleh gereja. Entah itu dikatakan free child itu orang yang menikah tetapi tidak ingin punya anak. Atau human trafficking, yang ini terjadi jual beli manusia, anak-anak diperbudak, atau konsumerisme atau hedonisme dan lain sebagainya, yang mana titik tolaknya kalau dari keluarga tidak waspada, tidak hati-hati, itu semua bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Maka Santo Ambrosius dari Milano dalam komunitasnya juga menyampaikan terkait dalam hidup berkeluarga senantiasa berada dalam damai sukacita, atau yang disebut dengan Porta Caeli et Aula Dei. Kita juga mengenal Porta Dei. Porta itu pintu, Dei itu Tuhan, pintu Tuhan. Tahun 2016 Bapak Suci Fransiskus pernah menyampaikan bahwa gereja juga merupakan sarana untuk mendapatkan kerahiman Allah, pintu kerahiman. Oleh karena itu, Santo Ambrosius dengan Porta Dei, pintu surga tadi, dan juga ruang iman, itu mengandaikan bahwa di tengah keluarga merupakan transfer iman yang pertama dan utama, sebagaimana yang kita dengarkan tadi malam dalam surat gembala Bapak Uskup. Transfer iman. Siapa yang menyampaikan transfer iman itu? Yo, tadi malam disampaikan melalui para misionaris, melalui para katekis, melalui juga orang tua kita. Banyak orang yang menanamkan nilai pengharapan iman dan kasih yang hendaknya untuk selalu didukung. Oleh karena itu, timbal balik tadi yang dikatakan komunitas atau keluarga, setiap pribadi hendaknya atau anggota umat beriman makin tergerak dan sadar untuk yang dikatakan orate magis. Orate magis, maxius et incerer orate. Diharapkan di tengah keluarga hendaknya selalu berdoa dan berdoa lebih berdoa. Untuk apa? Agar hidup kita diberikan rahmat kekuatan atas roh yang dibangkitkan oleh Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus, dan roh itu menyemangati di dalam hidup manusia
yang mana kita memiliki tanggung jawab dan juga menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, supaya apa yang dialami oleh Yesus melalui salib itu tidak menjadi suatu beban, melainkan menjadi suatu sukacita, karena akhirnya mendapatkan yang dikatakan bangkit. Disinilah letaknya kita merenungkan dari masa prapaskah, pekan suci, dan hari-hari suci. Oleh karena itu, kesadaran dengan sendirinya akan membentuk semangat menjadi saudara-saudari dalam arti menggabungkan di dalam Kristus yang telah bangkit sebagai anamnesis fratrum, mengingatkan akan hidup persaudaraan, mengalami perjumpaan, mengalami peristiwa kebangkitan bersama Kristus, yakni menjadi saudara para pencinta persaudaraan. Mengapa gerakan tetap didengungkan terkait dengan persaudaraan? Karena dunia ternyata di tengah keluarga, godaan untuk persaudaraan ini juga semakin digoda dan dirayu untuk tidak senantiasa berkumpul bersama. Ya, orang Jawa yang dulu mengatakan mangan ora mangan ngumpul, mana sekarang bisa terjadi. Nek ngumpul ya kudu ana mangan. Nek ora ana mangan ya ora gelem ngumpul. Ya, itu kalau dulu itu sebenarnya untuk membangun persaudaraan. Sama saudara kita Batak kalau tahun baru diajak pulang marsi paturin hutan Nabi, membangun persaudaraan ke kampungnya, membantu dengan sarana prasarana yang dikirim, tetapi juga kadang-kadang di perantauan tidak mau berkumpul, maka martarobunya jadi hilang. Ya, martarobu itu berkumpulnya persaudaraan Batak. Ya, maka diingatkan turun-temurun itu. Nah, ini semua sebenarnya mengajak, dan inilah yang disampaikan oleh Yesus, bahwa persaudaraan itu harus diwujud nyatakan dengan cinta. Dan tentu itu tadi semua dikatakan memanggul salib. Karena segala sesuatunya memang harus ada korban. Sebagaimana yang kita alami pada siang hari ini pun juga kita diajak berkorban, meluangkan waktu, meluangkan pekerjaan kita, meluangkan apapun supaya kita bisa bersatu dan berkumpul untuk merayakan kebangkitan akan perjumpaan Yesus Kristus yang menyemangati kita itu. Nah, kehadiran Kristus setelah bangkit merupakan tanda yang nyata pewahyuan bahwa Allah menjadi sumber kehidupan dan juga keselamatan, dan hal itu nyata-nyata terlaksana dalam diri Kristus. Maka pengalaman perjumpaan inilah yang seringkali menjadi tekanan sebagai orang Katolik. Maka orang Katolik itu seringkali diajak melihat salib yang ada korpusnya. Saya mengikuti YouTube-nya Romo Vincent Karmel yang pernah jadi teman satu komunitas. Dia menyampaikan salib dengan laba-laba. Kenapa kok salib dengan laba-laba? Karena orang Katolik sekarang ini setelah mendapat salib yang diberkati, kemudian dicandalkan ke tembok, candalkan di mana, tidak pernah disapa salibnya. Yang menyapa siapa? Laba-laba. Entah ditempeli, entah diselimuti, yang diselimuti laba-laba. Maka tidak heran kalau Aldo Somad juga menyampaikan di salib akhirnya muncul jin kafir. Ya nolah, kita punya salib hanya dibiarkan saja, yang mendatangi laba-laba. Nah, artinya perjumpaan kita dengan sakramentali, tanda dan sarana dalam gereja memang begitu banyak. Sebenarnya kita diajak dalam perjumpaan itu sebagaimana yang kita alami juga bersama dengan Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sekali waktu kita memang perlu mengadakan yang namanya perjumpaan. Nah, perjumpaan konkret yang dikatakan Tuhan tadi dalam diri pribadi Yesus, pengalaman kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit masih perlukah direfleksikan terus-menerus agar menemukan makna dari misteri keselamatan dan belas kasih Allah menjadi makin nyata?
dalam sejarah perjalanan iman kita, masing-masing pasti tersimpan banyak pengalaman dibimbing dan juga disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut sebagai pembebas, pemersatu, penyelamat, dan juga sumber pengharapan untuk seluruh gereja. Di tahun keluarga, di mana keluargaku bangkit bersama dengan Kristus, hendaknya kita memulai kembali apa yang bisa kita lakukan bersama, karena di tengah keluarga untuk bisa menemukan segala sesuatunya perlu yang dikatakan perjumpaan. Anak-anak diajak berjumpa dengan orang tuanya untuk saling berharap. Setelah saling berharap pasti menemukan yang dikatakan kesulitan, kemudahan, mungkin juga tantangan, ancaman, dan lain sebagainya. Di sanalah akhirnya muncul apa solusi yang harus ditemukan. Dan ketika menjadikan hal sesuatu yang kiranya berat, akhirnya harus menampilkan yang dikatakan iman. Percaya kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai, mendampingi, mampu sebagaimana yang dikatakan dalam surat Gembala Bapak Uskup, persoalan hari ini cukuplah untuk hari ini, tidak usah dikembangkan untuk besok, tidak usah dicari lagi, melainkan cukuplah apa yang terjadi hari ini juga cukup hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga memang tren atau booming yang kiranya akhir-akhir ini menjadi keprihatinan dalam hidup kita. Banyak hal sebenarnya menjadi goncangan di tengah keluarga. Maka salah satu kekuatan yang paling handal hanya kembali kepada penyelenggaraan Tuhan. Karena kita dikatakan makhluk yang tercipta, bukan pencipta. Kita makhluk yang terbatas, bukan yang memberikan kuasa. Kita merupakan hadiah dari Tuhan. Hidup itu bukan usaha diri kita, melainkan datang dari Yang Kali. Oleh karena itu, marilah di tengah keluarga mengajak untuk bangkit dan bangun tadi. Semoga Roh Tuhan Yesus Kristus yang menyemangati hidup kita di dalam perjalanan ini sungguh-sungguh nyata. Di mana Bapak, Ibu, anak-anak, famili yang berkumpul di tengah keluarga itu bisa memberi teladan yang baik, mendukung dalam iman, harapan, dan juga kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena tidak semua tadi malam mungkin ada yang tidak hadir dalam malam Paskah, maka pembaharuan janji baptis tetap akan saya laksanakan ulang kembali. Sebelum dirinci dengan air, saya akan menanyakan lebih dahulu kepada umat sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama dengan Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan juga perbuatan-perbuatannya, dan berjanji untuk mengabdi Allah dalam gereja yang kudus. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takayul,
perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendapatkan bisikin air, nanti bisa dinyanyikan lagu syukur kepada Allah. Saudara-saudari, kita sampaikan doa-doa permohonan umum. Saudara-saudari, marilah kita panjatkan kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian agar kita dapat menemukan hidup yang baru dan sejati kepadanya. Nanti umat menjawab, nanti umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami.
Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sedia. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Kita persiapkan persembahan.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Allah, berkatilah kami dan juga terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon untuk pentahiran-Mu atas persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu. Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat menganugerahkan mata kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon sudilah menerima dan memberkati persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan juga membimbing di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Harun dan Uskup Emeritus Aloysius,
dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah juga akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu korban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang hidup dan yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Dan Santo Yusuf mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Titus, Simon, dan Tabius, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, dan Cyprianus, Laurentius, Chrysosgonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan juga menolong kami dengan segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami, Dia memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukurmu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga.
Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan diri, anugerah dan pemberian korban murni, korban kudus, korban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan dengan hati yang rela dan wajah yang berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan hormat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon juga supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicianus, Paportua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menciptakan, menguduskan, memberkati, dan juga mengantarkan segala sesuatu hal yang baik kepadamu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita lambungkan pujian Bapa kami.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya menyerahkan semuanya kepada saya, kami tetap bersama tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahi hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan hari ini. Semoga berkat kuasa kebangkitan-Nya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Silakan kalau ada pengumuman, kita dengarkan pengumuman. Kepada Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang dan selamat Paskah. Selamat siang, Paskah. Warta Stasi Gereja Santo Yohanes Pracak, tanggal 31 Maret 2024. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki kita, yaitu Romo Silvester Joko Susanto, yang mana pada kesempatan siang hari ini beliau telah memberikan pelayanan perayaan Paskah dengan penuh meriah. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat sewilayah Martapura yang sempat hadir bersama untuk mengikuti perayaan Misa Paskah pada siang hari ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas liturgi, baik kur, pemazmur, putra-putri altar, organis, dan lain sebagainya. Untuk warta stasi yang pertama, kolekte Minggu Palma berjumlah Rp191.000. Dilanjutkan solidaritas umat berjumlah Rp71.000. Selanjutnya Misa hari Sabtu tanggal 6 April 2024 di Gereja Santo Yohanes Pracak untuk stasi Negeri Ratu dan stasi Santo Yohanes Pracak. Seperti biasa kita gabung bersama. Dan yang terakhir saya mengucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang sebagai donatur, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sekian warta stasi Gereja Santo Yohanes Pracak 3 Maret 2024 dan saya akhiri. Selamat siang dan selamat Paskah.
Bapak Ibu, sebelum mengakhiri berkat Tuhan, meriah saya akan memberkati rezeki kita. Nanti tolong siapa yang membagi, diutamakan anak-anak dulu ya. Jadi anak-anaknya yang sudah nunggu lama, kalau yang tua kan sudah biasa, bisa menahan. Marilah kita berdoa. Bapa yang makasih, Engkau intinya menganugerahkan segala rahmat bagi kami. Pujian dan syukur kami aturkan kepadamu. Di hadapan kami telah tersedia rezeki dari kemurahan-Mu melalui sana saudara kami yang telah Engkau berikan dan dibawa untuk berkumpul untuk menunjukkan rasa sukacita dalam merayakan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu atas rezeki ini, semoga menjadi limpahan kasih bagi setiap orang yang menikmatinya. Semoga Engkau juga melimpahkan rahmat dan berkat bagi kami semua, khususnya mereka yang berusaha mendapatkannya sebagaimana yang kami alami pada siang hari ini. Karena kekuatan, karena ketabahan, semoga mereka pun juga bisa menikmati sebagaimana yang kami terima pada kesempatan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berdoa rahmat dan berkat-Mu untuk rezeki ini agar senantiasa menjadi kekuatan saudara kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala mara bahaya. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggal-Nya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara di antara Tuhan memasuki pesta sukacita